Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RH Bahadi. Pagi ini saya berada di alun-alun Ciparai. Rencananya saya hari ini mau memvideokan jalur yang sedang viral, yaitu Keleles Garut via Danau. Saya juga belum pernah ke sana dan tidak tahu jalan ke sana. Cuma pas lihat Google Maps ada beberapa petunjuk yang bisa dijadikan patokan. Nah, sob, kita berada di alun-alun Ciparai. Rencana rute yang akan ditempuh dari alun-alun Ciparai akan ke Majalaya, lalu ke Paseh, ke Desa Lio, terus ke Danau, Desa Danau, dan ke Leles Garut. Kita belok kiri ya. Nah, di depan kita belok kanan. Di depan nanti ada persimpangan ya, teman-teman dan sobat-sahabat sekalian. Kalau ke kanan itu yang mau ke Ibun melalui Kamojang, belok kanan. Kalau ke kiri itu mau ke Cicalengka, mau ke Cijapati juga bisa. Keleles melalui Cijapati. Nah, kita ngambil yang lurus. RSU Majalaya lurus, Ibun kanan, Cijapati Cicalengka kiri. Jadi kita lurus ya teman-teman ya. Wah, banjir. Saya itu baru pertama kali ke daerah ini ya. Jadi belum hafal. Patokannya, nah ini RSUD Majalaya. Oh guys, SSUD Majalaya. Nah, setelah ini kita lurus terus. Kita udah di jalan yang benar ini. Polsek Paseh ya. Setelah RSUD lurus
Katanya sih belok kanan. Oh, di depan, teman-teman, ada pertigaan tuh. Kita ke kanan. Ambil kanan. Potokannya ada Indomaret, kita ambil kanan. Sebelumnya ada Yomat, pasti belokan ada Indomaret. Masjid apa ini? Masjid besar. Oh, ini tuh masjid besar Kecamatan Paseh. Koramil. Jalannya sih sudah di tor beton ya sampai saat ini. Mengingatkan saya jalan yang ke Kamojang. Konturnya juga sama, menanjak naik terus. Kita tuh sekarang berada di Desa Cipaku. Desa Cipaku, Kecamatan Paseh. Punten. Nah, ini perbatasan Desa Loa ini. Sekarang kita sudah memasuki Desa Loa. Oh, di betonnya baru sampai di sini nih. Baru sampai setengahnya Desa Loa. Jalannya banyak lubang-lubang. Nah, di sini udah dicor lagi nih. Hanya sedikit yang belum dicor. Oh ya teman-teman, Desa Danu itu ketinggiannya di 1300 mdpl. Jadi memang letaknya di tengah, letaknya di ketinggian. Sementara waktu kita ke Taman Langit itu yang tertinggi di Pengalengan, ketinggiannya 1620-an mdpl. Ini nanjak terus nih ya teman-teman nih. Nanjaknya lumayan. Rehabilitasi jembatan Walahir, Jalan Raya Loa, Desa Loa, Kecamatan Paseh. Dan sampai di Desa Walahir ya. Jembatan Walahir letaknya di Desa Loa. Wah, ini langsung nanjak nih. Kecamatannya masih Paseh. Itu lagi nih, Walahir. Dana desa P3MD tahun 2020, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Jenis kegiatan pengembangan kawasan Walahir. Lokasi Walahir Barecek. Nah, kita sudah di Walahir. Ini jembatannya nih. Barecek, katanya Barecek apa ya? Oh, Ciberelek. Bukan Barecek, Ciberelek. Sini hati-hati ya, nanjak ya. Nanjak.
terus basah lagi. Jadi sebetulnya sih jalannya sudah dicor ya teman-teman dan sobat Eraba sekalian. Tapi karena suka adanya tanah longsor ya ke jalan, terus ke apa namanya kena air hujan, jadi suka becek. Padahal jalannya bagus. Ini udah di hutan pinus. Jalannya kayak baru nih, baru dicor nih. Kelihatan masih corannya masih baru. Tanaman kol. Ya teman-teman ya. Bukit-bukit yang tersaput kabut ya. Cuman warga di kaki bukit. Juga kebun kopi juga. Memang sebagian warga kampung Danau ini berkebun dan bertani. Wah, jalannya menurun. Tuh, seperti baru dibikin nih teman-teman tuh jalannya. Masih masih bersih. Pinggir-pinggirnya masih bersih. Cuma itu tadi tuh ada jatuhan tanah tuh. Itu yang terus tuh longsoran tanah begini kena air hujan jadi becek. Jadi apa namanya? Seperti jelek padahal mah bagus jalannya tuh lihat tuh. Putihnya tuh masih baru tuh. Lagi di sini tuh. Longsoran tanahnya banyak. Bagus ya pembangunan infrastrukturnya ke Desa Danau ini luar biasa. Nah, kita udah sampai di jembatan nih. Selamat datang di Desa Danau Leles, Kabupaten Garut. Nah, kita udah sampai ini teman-teman nih. Kita foto dulu batas tugu batasnya antara Kabupaten Bandung sama Kabupaten Garut. Nah, sekarang kita berada di Desa Danau, Kecamatan Leles. Nah, tapi jalannya ke situ guys. Nah, kalau ke sini jalannya belum dicor, masih jalan aspal. Membaca sumber informasi terbaru dan profil Desa Danau di desadano.id. Sayuran bagus, hijau. Diinformasikan profil singkatnya, nama desa, Desa Danau, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
Kepala desanya Bapak Anden. Sejarah singkatnya, didirikan pada tahun 1979 sebagai pemekaran dari Desa Jangkurang. Luas wilayahnya. Jadi tadi jalan yang dicor itu sampai perbatasan Desa Dano ya. Tapi ini sepertinya di depan ini udah di beton lagi nih. Oh iya nih udah dicor lagi nih jalannya. Kurang lebih 874.985 hektar Pakai dengan egrang. jumlah penduduk 11.117 jiwa, data per tahun 2020. Pembagian wilayahnya dibagi menjadi 4 dusun, 12 RW, 44 RT. Dusun 1 RW 01 sampai 03 bagian timur, dusun 2 RW 04 sampai RW 06 bagian barat, dusun 3 RW 07 sampai RW 09 bagian selatan, dan dusun 4 RW 10 sampai RW 12 bagian barat. Teman-teman ya. Bukit-bukitnya sudah ditanami. Infrastruktur dan fasilitas di Desa Dano yaitu sekolah, pondok pesantren, masjid dan musola, puskesmas pembantu. Mata pencaharian penduduk Desa Dano adalah pertanian, perdagangan, pengolahan, angkutan, Tempat pembakaran sampah dusun 04. jasa karyawan swasta dan buruh. Sedangkan potensi desa, Jadi bisa dibilang memang jalur Leles Garut Bandung via Dano sudah bagus jalannya. pertanian kopi, Teman-teman. pariwisata alam, yaitu Curug dan Sungai Jadi hutan Ciharus, hijau. serta industri kerajinan tangan yang berupa tas. Mungkin kalau ada hasil panen dari petani dari sini dikonsumsi sama kita di Bandung ya, mungkin saja kita nggak tahu. Lihat ada tanaman kol. Desa Dano mulai terbentuk pada tahun 1979 sebagai desa rintisan dan pemekaran Seperti di Lembang, tanahnya subur. dari Desa Jangkurang. Pemekaran ini terjadi karena Desa Jangkurang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan luas Daun wilayah bawang yang cukup besar, atau bawang daun ya. sehingga perlu dipecah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wah, di depan udah berkabut itu kan. Tuh ada masjid besar. Nama Dano diambil dari sebuah dusun di Desa Jangkurang yang merujuk pada sebuah danau di sebelah barat Desa Dano, tepatnya di Kampung Gintung
yang kini menjadi lokasi pondok pesantren Al-Hikmah. Tuh kelihatan ya, berkabut, kabutnya ke atas. Dikutip dari laman Kompasiana yang disusun oleh kelompok KKN TIPB Desa Dano, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut, diinformasikan bahwa Desa Dano disebut juga Desa Dolar. Kita cek baterai dulu. Ternyata teman-teman dan sobat Erhaba sekalian, begitu baterai diganti, kabut dengan cepat turun. Kelihatan di kamera ya, pergerakannya cepat sekali. Yang tadinya terang jadi sedikit gelap. Lihat di atas tuh. Di sebelah kanan wah udah nggak kelihatan itunya gunung-gunungnya. Tertutup kabut semua. Ya, kita lanjut lagi sambil jalan. Begitulah masyarakat mengenalnya. Letaknya di atas awan dan tersembunyi di balik Gunung Guntur, menjadikan Desa Dano memiliki potensi agraris yang tinggi dan dianugerahi tanah subur. Hal inilah yang membuat desa ini dikenal dengan Desa Dolar. Desa dengan potensi alam yang membuat warga sekitarnya mendapatkan keuntungan ekonomi. Kemampuan tanahnya dalam menyokong pertumbuhan tanaman menjadikan hasil panen desa ini memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat lokal maupun internasional. Desa Dano sebagai desa agraris yang berada di kawasan perhutanan telah membentuk budaya penanaman yang khas dan dapat dijadikan contoh bagi wilayah lain. Desa Dano adalah anugerah Tuhan dengan beragam keunggulan dan potensi yang dimilikinya, ujar Bapak Anden, Kepala Desa Dano saat ditemui pada hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2023. Ungkapan ini mencerminkan betapa istimewanya Desa Dano. Topografi perbukitan dengan ketinggian 1300 sampai 1400 mdpl dan suhu dingin berkisar antara 17 sampai 22 derajat Celcius menjadikan Desa Dano sebagai wilayah yang sejuk. Potensi pariwisata Desa Dano perlu dikembangkan agar dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Garut. Sedangkan Patrol sebagai bagian terujung dari Desa Dano menjadi sebuah dusun yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
Sebagai bagian terujung, desa ini memiliki elevasi tinggi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang dapat ditemui di setiap sudutnya. Pola penggunaan lahan dengan sistem agroforestry menjadikan hutan lebih produktif namun tetap lestari. Menurut Pak Dede, salah satu warga Patrol sekaligus ketua kelompok tani hutan Tambak Baya, hutan dan kelerengan yang dimiliki Desa Danau harus diseimbangkan dengan pergerakan ekonomi yang berasal dari pertanian. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan agar generasi berikutnya dapat terus merasakan manfaat yang diwariskan oleh leluhurnya. Nah itu ya sob ya, tubuh batas Desa Danau. Selamat jalan. Jadi kita sudah meninggalkan Desa Danau ini. Menyambung literasi tadi, potensi Desa Danau harus digali terus lebih dalam lagi guna menambah pendapatan dan membranding wilayah ini sebagai desa yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi desa percontohan yang dapat memajukan Leles, Garut maupun Indonesia. Jadi teman-teman dan sobat Araba sekalian, kesimpulan perjalanannya adalah bahwa jalan dari Kabupaten Bandung Majalaya itu sudah bagus, dikatakan relatif hampir bagus semua lah, walaupun ada yang masih beraspal itu pun cuma sedikit, tidak menjadi masalah. Itu yang jelas jalan ke Leles melalui Desa Danau itu sudah bagus. Di depan kita belok kanan ya teman-teman dan sobat sahabat sekalian. Kalau lurus itu ke Majalaya. Itu informasi dari penduduk setempat ya yang ditanya. Jadi kita belok kanan, lurus saja terus, nanti keluar dari Leles. Nah sebelah kanan ke Garut kota, kita belok kiri ke arah Bandung. Itulah tadi perjalanan dari Bandung ke Leles, Garut via Desa Danau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.